Sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB dalam Night Call GPIB Minggu 30 Juli 2023. Sahabat GPIB yang terkasih, di hari Minggu ini kita mau sejenak menoleh pada perjalanan hidup yang telah kita lalui di pekan yang lalu. Sungguh kasih Tuhan melimpah dan sempurna. Tidak ada satupun peristiwa hidup yang kita hadapi tanpa penyertaan-Nya. Kita ada hingga saat ini semata-mata karena anugerah-Nya. Karena itu sebelum kita beristirahat, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda-Nya. Kita berdoa. Tuhan, sabda-Mu adalah sumber kehidupan, makanan bagi hidup kami, supaya ketika kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, kami tidak kalah. Kami selalu taat dan setia, sebab Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk mendengar, memahami dan melakukan sabda-Mu dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Allah, demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 7 ayat 3 yang menyatakan, "Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu." Demikianlah pembacaan Amsal, berbahagialah kita yang setia membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya. Sahabat GPIB yang terkasih, siang itu hati eks terasa pahit. Pikiran dan perasaan negatif tiba-tiba muncul menguasainya. Percuma hidup jujur, aku selalu kalah. Percuma kerja keras, aku gak kunjung sejahtera. Di mana Tuhan? Tanyanya geram. Tanpa pikir panjang, X pun meninggalkan imannya. Ia bersepakat dengan si jahat. Segala ritual dilakukannya. Korupsi digemarinya. Menipu dan mencuri hal biasa baginya. Hidupnya mendadak bergemilang harta. Bahagiakah dia? Tentu saja tidak. Sebab berkat sejati hanya datang dari Allah. Malam itu hati X terasa pahit. Kesedihan memenuhi pikiran dan perasaannya. Kini ia sebatang kara. Kematian orang-orang yang dikasihinya terjadi sangat mendadak. Ia pun tidak siap menerimanya. Hidupnya sepi dan hampa. Ia mencari penghiburan. Namun sangat disayangkan, ia bertanya pada orang yang salah dan datang pada tempat yang salah. Alhasil, ia pun terjerat oleh pergaulan bebas, minum-minuman keras, dan narkoba. Terhiburkah dia? Tentu saja tidak. Kesenangan itu hanya sesaat. Kesenangan itu semu dan palsu belaka. Sebab penghiburan sejati hanya datang dari Allah. Pagi itu hati X terasa pahit. Betapa tidak, berkali-kali ia menjadi korban bully, baik di rumah, di sekolah, di jalan, bahkan di rumah ibadah. Banyak orang berkomentar jahat tentang dirinya. Perlahan-lahan ia pun krisis percaya diri. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup baik, apalagi berharga. Semangatnya pun melenyap. Hingga suatu titik ia tidak lagi mampu bertahan. Jalan pintas pun direnungkan sebagai opsi menghentikan penderitaan. Benarkah tidak ada pilihan dan jalan lain? Tentu saja tidak. Sebab Tuhan sedia membukakan jalan bagi mereka yang percaya dan mengharapkan pertolongannya. Sahabat GPIB yang terkasih, ketiga kisah tadi adalah peristiwa atau pengalaman yang banyak terjadi atau dijumpai di dunia ini. Melalui kisah-kisah itu, kita belajar bahwa jalan hidup memang tidak selalu tanpa kabut
yang pekat. Seringkali langit tidak terlihat akibat awan yang tebal. Badai topan menyerang dan hampir mengoyakkan biduk kita. Beriman kepada Tuhan sungguh sebuah perjuangan. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai situasi. Suka duka, untung malang, tenang bahaya datang silih berganti. Dalam situasi yang demikian, kita harus memilih dan membuat keputusan dengan menggunakan hati nurani dan akal budi. Apakah kita akan mengikuti yang benar atau yang salah? Melakukan yang baik atau yang jahat? Mengupayakan yang berguna atau yang tidak berguna? Sahabat yang terkasih, mengapa kita harus memilih dan membuat keputusan? Jawabannya sederhana. Karena iman memang tidak pernah netral. Beriman kepada Tuhan artinya percaya sepenuh-penuhnya kepada Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, menaati Dia apapun resikonya. Namun tentu saja, sebagai manusia, kita menghadapi situasi yang sulit. Seringkali kita tergoda oleh keinginan hati kita. Karena itu bagaimana caranya supaya kita tetap beriman kepada Tuhan di tengah lika-liku kehidupan setiap hari. Salomo, Raja Israel, yang secara tradisional diyakini menulis banyak Amsal, dalam Amsal pasal 7 ayat 3 mengingatkan kita, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pertanyaannya adalah apa yang ditambatkan dan apa yang dituliskan? Amsal pasal 7 ayat 1-2 menyebutkan 3 hal, yaitu perkataan, perintah, dan hukum. Ketiganya merujuk pada firman Tuhan yang adalah panduan bagi orang-orang percaya. Karena itu, firman Tuhan bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Panduan hidup itu berasal dari penyingkapan atau pewahyuan Allah, baik melalui firman maupun karyanya, terutama sebagaimana disaksikan oleh Alkitab, yakni di dalam kehidupan bangsa Israel dan gereja mula-mula. Tuhan juga menyingkapkan apa yang menjadi kehendaknya melalui pengalaman kehidupan kita sehari-hari, yang karena tuntunan dan bimbingan Roh Kudus kita mampu memetik pelajaran dan menjadi bijaksana melaluinya. Dalam proses memilih, dalam proses membuat keputusan, dalam proses mencerna peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memang membutuhkan akal budi dan hati nurani. Tapi keduanya perlu diterangi oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa semata-mata mengandalkan pengalaman. Sebab pengalaman tanpa hikmat daripada Tuhan, kita tidak belajar apapun daripadanya. Karena itu seringkali Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih, sahabat GPIB, seringkali pengalaman hidup tidak selalu membuat orang menjadi bijaksana. Tergantung bagaimana kita menginterpretasi, bagaimana kita belajar dari pengalaman. Itu yang akan membuat kita menjadi dewasa, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih baik. Pentingnya firman Tuhan menerangi akal budi dan hati kita ditekankan oleh Salomo dengan menggunakan bahasa yang sangat praktis. Tambatkanlah perkataan perintah Taurat pada jari. Di sini firman Tuhan diibaratkan laksana ornamen atau perhiasan, sesuatu yang digunakan, sesuatu yang memperindah diri kita, tapi bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Dengan membiarkan firman Tuhan menuntun hati dan pikiran kita, maka kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke sehari. Cepat atau lambat firman Tuhan akan mengoreksi pikiran dan perasaan kita yang keliru, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih peka dengan kehendak Tuhan, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Salomo juga mengatakan pentingnya menuliskan perkataan perintah dan Taurat pada loh hati. Hati adalah pusat kesadaran manusia. Disinilah manusia mempertimbangkan segala sesuatu. Apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi rencananya, apa yang ingin dilakukannya.
hati adalah pusat di mana kita mempertimbangkan banyak hal. Amsal pasal 4 ayat 23 memperingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita baik, maka apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan juga baik. Tapi kalau hati kita jahat, maka tutur kata dan perbuatan kita pun akan tampak demikian. Tidak salah kalau Salomo mengatakan, tuliskanlah perkataan, perintah, dan hukum itu pada loh hati kita. Artinya firman Tuhan melekat pada hati kita. Firman Tuhan menjadi pertimbangan, menjadi dasar di mana kita mengelola pengalaman hidup, di mana kita menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita memilih dan membuat keputusan. Artinya firman Tuhan menjadi dasar bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini adalah bukti bahwa penting sekali menjaga hati dengan firman Tuhan. Agar jangan kita menyakiti orang lain, dan kalaupun kita disakiti, kita tahu bagaimana mengelola pengalaman-pengalaman buruk sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sahabat GPB yang terkasih, konteks Amsal pasal 7 ayat 3 memang adalah sebuah nasihat yang Salomo sampaikan kepada orang-orang muda yang ia sapa dengan sapaan akrab anakku. Pertanyaannya, mengapa orang muda? Karena pada zaman itu orang muda diasumsikan sebagai pribadi yang belum matang, belum banyak pengalaman, karena itu membutuhkan bimbingan, nasihat, arahan, dan lain sebagainya. Orang muda rentan jatuh dalam jerat, dalam godaan, kebodohan, nafsu, kedagingan, kesesatan yang berpotensi merusak hidup dan masa depannya. Karena itu nasihat sangat penting untuk disampaikan terutama oleh orang tua di tengah keluarga bagi mereka. Nasihat agar mengindahkan firman Tuhan dimaksudkan untuk mencegah orang-orang muda. Sebab bukankah mencegah jauh lebih baik daripada mengatasi atau mengobati? Kira-kira demikian. Meski demikian, nasihat Raja Salomo juga berlaku bagi orang dewasa. Mengapa berlaku bagi orang dewasa? Karena takut akan Tuhan sesungguhnya adalah proses seumur hidup. Proses itu tidak selesai selama kita hidup di dunia. Nanti baru selesai kalau kita meninggal dunia. Fakta membuktikan bahwa usia tidak selalu paralel dengan kedewasaan iman. Seperti yang saya sudah sampaikan, banyak orang yang menjalani hidup sudah lama di dunia ini tetapi tidak kunjung dewasa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang muda yang menunjukkan kedewasaan spiritual, kedewasaan mental, dan mereka mampu untuk menjadi teladan dalam kata, laku, dan karya mereka yang luar biasa. Mereka menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Karena itu, firman Tuhan berlaku sejak kita muda sampai dengan kita tua. Sebab mengikut Tuhan adalah sebuah proses yang berkelanjutan sampai kita selesai menjalani hidup di dunia ini. Jika demikian, maka nasihat Salomo untuk menambatkan firman Tuhan pada jari dan menuliskan firman Tuhan pada loh hati adalah himbauan dan ajakan untuk kita semua. Mari kita ingat bahwa hanya dengan mencintai dan melakukan firman Tuhan, kita mampu melewati badai kehidupan dan melihat pelangi kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita pada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, mengoreksi, dan membimbing kita. Jangan lupa, apalagi sengaja melupakan atau melalaikan. Bukankah takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan? Sehingga orang akan terhindar dari jerat-jerat maut, baik yang ia sadari ataupun tidak. Akal budi dan hati nurani memang kita punya, tapi keduanya perlu diterangi dan dibimbing oleh firman Tuhan, sehingga kita mampu untuk menyikapi setiap kondisi hidup dengan bijaksana,
kita terhindar dari godaan, dan selamat dalam pergumulan, bahkan mampu menjadi saksi yang menguatkan saudara-saudara seiman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalani pekan yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk sabdamu yang sudah kami renungkan. Kiranya Engkau berkenan memberkati sabdamu bagi kami semua, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan yang tidak sepi dari pergumulan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu tersedia tepat waktu bagi kami, dan bahwa Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah, supaya kami mampu untuk memilih dan membuat keputusan yang benar. Kami tidak menyakiti sesama kami, dan kami juga mampu untuk bertahan menghadapi berbagai penderitaan di tengah dunia ini. Berkatilah kehidupan pribadi dan keluarga kami, biarlah Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dalam hidup ini. Segala berkat yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan sediakan menurut cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Ajar kami supaya kami tidak khawatir akan apapun juga, melainkan menyerahkan apa yang menjadi kerinduan dan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala pergaulan yang salah, melainkan biarlah sabdamu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, pekan yang baru akan segera kami jalani. Tolonglah kami untuk menjadi saksi yang teguh, saksi yang taat dan berani. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami dari segala yang jahat. Tibakanlah kami, hantarkanlah kami di hari yang baru, supaya esok dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kami mampu untuk berkarya, melakukan segala pekerjaan baik yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk sabdamu, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, sahabat kami yang baik. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah Night Call GPIB hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Kasih Tuhan menyertai kita. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama,
D3 kebidanan. Kedua, administrasi rumah sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.